Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak soleh soleha. Bagaimana, tetap semangat daringnya hari ini? Insya Allah tetap semangat. Baik anak soleh soleha, sudah sholat zuhur kah hari ini? Mudah-mudahan semuanya sudah sholat zuhur ya. Dan bagi yang belum, silakan sholat zuhur terlebih dahulu. Nah, baik anak soleh soleha, mari kita lanjut pelajaran keempat, yaitu pelajaran tema. Silahkan dibuka buku paket tema 8 halaman 41. Ayo mencoba. Siti ditemani ibu belajar di kamar. Siti ingin membandingkan panjang benda-benda yang ada di kamarnya. Siti mengukur panjangnya menggunakan jengkal. Ayo lakukan kegiatan seperti Siti. Ingat ya, menggunakan jari jengkal ya. Seperti yang kita sudah hitung kursi, meja waktu itu kemarin ya. Nah, ayo sekarang kita lakukan kegiatan seperti Siti. Bandingkanlah panjang benda di kamarmu. Tulis hasil pengukuranmu dalam tabel di bawah ini. Misalnya, panjang benda bantal, tepi bantal. Jadi dari ujung ke ujung ya, kalian hitung menggunakan jengkal. Ada berapa? Misalkan ada 3 jengkal. Sedangkan bantal guling kan lebih panjang ya. Nah, kita hitung menggunakan jengkal. Misalnya ada 5 jengkal, tulis 5 jengkal. Nah, dan yang lainnya silakan diukur sendiri ya, sampai nomor 5. Nomor 6, 7, 8 boleh diisi dengan benda yang ada di kamarmu ya. Misalkan ada pensil, atau ada buku, atau ada lemari, dan lain sebagainya. Lalu setelah mengetahui hasil pengukuranmu, silakan kalian urutkan dari hasil yang terkecil. Misalnya, bantal ada 3, buku gambar ada 2, berarti yang terkecil itu 2. Dan kita tulis misalkan dari buku gambar, bantal, bantal guling. Misalkan ya, itu sesuai yang kamu ukur. Berapa panjang jengkalnya, lalu ditulis, urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Baik, dilanjut. Ini menggunting kotak, kita lewati ya. Menggunting kotak ini insya Allah kita akan gunting di sekolah saja ya, ditempel dengan bu guru, menempel bersama di sekolah. Lanjut halaman 46, pembelajaran 6. Ayo mengamati. Bacalah dengan nyaring. Ini ada 2 cerita ya, atau 2 artikel yang harus kamu baca. Yang pertama, mengenai tentang siang hari. Siang hari yang cerah. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet, bermain bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang bersembunyi. Yang kedua tentang malam bertabur bintang. Yang ini ya. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Nah, baik anak soleh soleha, ini adalah 2 ciri atau 2
dua perbedaan antara siang dan malam. Nah, apakah perbedaannya? Misal pagi hari itu atau siang hari itu ada matahari bersinar cerah. Nah, kita tulis dilanjut di halaman 47. Misalkan tuliskan perbedaan antara peristiwa siang dan malam. Cukup tulis 3 perbedaan ya, atau 4 juga boleh. Misalkan siang hari ada matahari, sedangkan malam tidak ada. Lalu apa lagi? Kalian lihat lagi di sini. Cuacanya bagaimana? Cerah. Kalau misalkan malam gelap. Nah, itu adalah beberapa contoh perbedaan antara peristiwa siang dan malam. Silakan kalian tulis 4 ya. 4 ciri atau 4 perbedaan ciri peristiwa siang dan malam. Baik, kita lanjut. Ayo mencoba indahnya siang dan malam. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Lani berlatih menulisnya menjadikan cerita. Jadi kita amati dulu halaman 48 ya. Sini ada gambar dan juga ada cerita. Kita pasangkan. Cari yang sesuai. Misalkan nomor 1, belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Nah, manakah yang gambar belajar di sekolah diterangi matahari? Nah, baik, ini misalkan ya. Nomor 2, saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Gambarnya yang mana yang bermain di halaman? Nah, kalian cari ya, tinggal tarik garis. Nah, setelah itu kita buat cerita sesuai urutannya. Nah, di sini kita menyalin cerita atau kalimat sesuai urutan yang kamu susun, yang sudah kalian susun ya. Misalkan pertama, balik lagi ke sini. Pertama, Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Pertama apa dulu? Ataukah belajar dulu? Ataukah tidur dulu? Ataukah sekolah dulu? Nah, kalian urutin ya. Kalian urutkan, tulis di sini ya. Tulis lagi ceritanya di sini. Sesuai urutan. Baik, dilanjut. Ayo bercerita. Lani telah selesai menulis ceritanya. Ia akan membacakan ceritanya di depan kelas. Lani tampil percaya diri. Ia membaca cerita dengan intonasi yang benar. Teman-teman senang mendengar cerita Lani. Nah, ceritanya nanti setelah tatap muka, Ibu akan bertanya kepada kalian ya tentang cerita yang sudah kalian tulis di halaman 49. Baik, dilanjut halaman 51. Ayo mencoba. Siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Angin bertiup sepoi-sepoi, udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Nah, kalau ini nanti kita di sekolah saja ya. Kita mengukur panjang lapangan sekolah. Kita lewat ya. Baik. Nah, terakhir kita akan belajar mengenai suku kata yang hilang. Ayo menulis. Hasil pengukuranmu harus ditulis dengan tulisan secara benar. Begitu juga hasil pengukuran temanmu. Nah, tulislah secara benar, perilaku benar sesuai dengan sila kelima.
Masih ingatkah kalian bunyi sila kelima? Masih ingatkah? Ya, insya Allah semuanya sudah ingat ya dan masih ingat. Tuliskan huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini. Ayo kita tulis ya. Ibu contohkan nomor 1. Keadilan. Keadilan. Berarti huruf yang hilang adalah A, I, L, N. Menjadi keadilan. Kalian ucapkan bunyi sila kelima sehingga kalian tahu huruf apa yang hilang. Baik, dilanjut. Ayo mengamati. Bu Guru memberi teka-teki kata. Lani dan teman-teman berusaha memecahkannya. Mereka mencari bunyi sila kelima. Mereka juga mencari simbol sila kelima. Ingat ya, bunyi dan simbol itu berbeda. Ayo kita bantu Lani menyelesaikannya. Beri warna merah untuk bunyi sila kelima. Temukan juga simbol sila kelima Pancasila. Beri warna hijau untuk simbol kelima atau sila kelima Pancasila. Nah, Ibu contohkan yang ini ya. Ini sudah diwarnai merah. Nah, ini adalah bunyi sila kelima. Ini ya. Sudah diwarnai merah. Ingat ya, yang bunyi sila kelima harus diwarnai dengan warna merah. Kalau yang misalkan simbolnya baru warna hijau. Baik, nah ini untuk ini kita tandain SBK ya. Nanti kalian menggambar dengan Bu Guru Hana. Ini tentang SBK atau SBDP. Lengkap. Nah, mari beri tanda checklist pada kotak berikut. Sekarang aku bisa mengenal peristiwa siang dan malam. Sudah mengenalkah kalian tentang peristiwa siang dan malam? Kalau sudah, di checklist. Sudahkah kalian bisa menyebutkan bunyi sila kelima? Sudah, misalkan sudah, checklist. Nah, baik, silakan di checklist sampai nomor 8 ya, jika kalian sudah mengerti. Baik anak soleh-soleha. Cukup pelajaran tema hari ini, cukup sampai di sini. Hari ini kita belajar tentang membandingkan atau membandingkan panjang benda dan juga menyebutkan perbedaan siang dan malam. Baik anak soleh-soleha, cukup pembelajaran tema hari ini. Dari Bu Ida cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.